Salam dari Ufuk Timur. Berjumpa lagi dengan saya, Serda Monifa. Kalimantan News hadir dengan berita terupdate seputar Lantamal 14, edisi minggu pertama dan kedua bulan Juli tahun 2024 yang telah kami rangkum untuk Anda. Berikut liputannya. Wakil Komandan Lantamal 14, Kolonel Marinir Rio Sukanto M. Terhanla bersama Wakil Ketua Korcap 14 DJA 3, Nyonya Tiku Rio Sukanto, menghadiri upacara peringatan HUT Bayangkara ke-78 di alun-alun Kota Aimas pada Senin 1 Juli 2024. Upacara ini mengusung tema Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Wadah Lantamal menyampaikan selamat hari ulang tahun Bayangkara ke-78 kepada Polri. Ia berharap soliditas dan sinergitas TNI Polri semakin kuat demi mewujudkan keamanan dan kedamaian di Papua Barat Daya. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian atas sinergitas yang telah terjalin selama ini. Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Deni Prasetyo bersama para pejabat Mako Lantamal 14 pada hari Selasa 2 Juli 2024 melaksanakan kegiatan bersepeda sejauh 15 km dengan mengunjungi galanggan kapal di Kota Sorong. Kegiatan diawali dengan stretching di lapangan apel Yon Marhanlan 14. Rute goes dimulai dari Mako Yon Marhanlan 14, menyusuri jalan-jalan utama di Kota Sorong dan mengunjungi galangan kapal PT Krasaman Indah Raya untuk melihat proses KRI Tatihud 853 yang sedang naik docking dan diakhiri di Mako Lantamal 14. Kegiatan goes ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran para prajurit dan pejabat Mako Lantamal 14. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk silaturahmi dengan masyarakat dan melihat langsung proses pembangunan kapal di galangan kapal. Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Deni Prasetyo menggelar latihan menembak pistol di lapangan tembak Mako Lantamal 14 pada Rabu 3 Juli 2024. Dan Lantamal 14 didampingi oleh Wadah Lantamal 14 Kolonel Marinir Rio Sukanto M. Terhanla, para asisten dan Lantamal 14 serta para kadis Kasatker Lantamal 14 dalam latihan ini. Latihan menembak pistol merupakan latihan rutin yang dilaksanakan di Lantamal 14 dengan tujuan untuk melatih kesiapsiagaan dan mengasah naluri tempur bagi seluruh prajurit TNI di Lantamal 14. Hal ini dilakukan untuk menunjang keberhasilan dalam setiap pelaksanaan tugas. Lantamal 14 Sorong berpartisipasi dalam lomba gerak jalan yang diadakan oleh PHBI Kota Sorong dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung pada hari Sabtu 6 Juli 2024 ini diikuti oleh 10 regu lomba gerak jalan yang didominasi oleh wanita berbusana muslim dan menempuh jarak 2,5 km. Komandan Distrik Militer 802 Sorong Letkol Angga Wijaya SIP melepas start pemberangkatan regu gerak jalan dari titik start di depan PT Trakindo di Jalan Basuki Rahmat dan akan berakhir di titik finish di lapangan kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Deni Prasetyo menghadiri ramah tamah Ketua dan anggota DPD RI di Swiss Bell Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Sabtu 6 Juli 2024. Acara ini dimulai dengan sambutan-sambutan di mana Ketua DPD RI AA Lanyala Mahmud Mataliti menyampaikan bahwa kunjungan kerja di Papua Barat Daya hari itu bertujuan untuk meletakkan batu pertama pembangunan SMK Papua Bangkit dan Sekolah Sepak Bola Kaki Belanda di Sauka, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Pendirian lembaga pendidikan dan sekolah sepak bola ini diinisiasi oleh anggota DPD RI terpilih masa bakti 2024, Bapak Adinda Paul Vincent Mayor. Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Deni Prasetyo dan Ketua DPD RI Bapak Insinyur Haji AA Lanyala Mahmud Mataliti membuka pawai Fajar 1 Muharram 1446 Hijriah di Mako Lantamal 14 Sorong
pada Minggu 7 Juli 2024. Pawai ini diikuti oleh lebih dari 1.000 orang dan dimulai dari Makolan Tamal 14 berakhir di Masjid Raya Al-Akbar, Papua Barat Daya. Ketua DPD RI menekankan pentingnya semangat takwa dan akhlak mulia, meminta peserta untuk mengikuti kegiatan dengan tertib dan sportif yang akan meningkatkan kekompakan dan kebersamaan dalam memperingati 1 Muharram 1446 Hijriah. Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Deni Prasetyo menerima kunjungan kehormatan dari Kepala Pengadilan Militer 319 Jayapura, Kolonel Laut Hukum Slamet Widada SHMH di Makolan Tamal 14 Sorong pada Senin 8 Juli 2024. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan audiensi dan menjalin kerjasama dalam menjaga pertahanan dan keamanan di wilayah Papua Barat Daya. Kadil Mil 319 Jayapura menyampaikan rasa terima kasih atas sambutannya yang hangat yang diberikan oleh Lantamal 14 Sorong. Kegiatan audiensi ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa kasus hukum militer di wilayah tersebut ditangani dengan adil dan efektif. Prajurit dan PNS Lantamal 14 Sorong mengikuti kauseri agama Islam dalam rangka memperingati 1 Muharram 1446 Hijriah 2024 Masehi di Masjid Al-Fatah Lantamal 14 Sorong. Acara ini mengangkat tema Jadikan Semangat Muharram untuk Perubahan yang Lebih Baik menuju Indonesia Emas 2024. Kauseri agama disampaikan oleh Ustadz Agung Sibela SAG, diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Dan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Deni Prasetyo dalam sambutannya menyampaikan bahwa Muharram adalah momentum penting untuk bermuhasabah diri dan meningkatkan profesionalisme prajurit TNI. Diharapkan dengan peringatan ini, prajurit dan PNS Lantamal 14 Sorong dapat meningkatkan rasa kepedulian, semangat kerjasama antar umat beragama dan melaksanakan tugas pokok dengan lebih baik. Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Deni Prasetyo melepas kontingen peserta bakti sosial dan kesehatan dari Ikatan Mahasiswa Papua IMAPA Universitas Kelabat Manado di dermaga Lantamal 14 Sorong pada Kamis 11 Juli 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dan meningkatkan kesehatan di Pulau Saundare, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Sebanyak 49 mahasiswa dari IMAPA bekerja sama dengan prajurit TNI AL dalam kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan dan bakti sosial. Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Deni Prasetyo mengadakan acara silaturahmi dan tatap muka dengan 21 awak media di kota Sorong. Acara ini bertujuan untuk mempererat hubungan dan membangun kolaborasi antara Lantamal 14 dan media dalam rangka membangun kapasitas sumber daya di wilayah Sorong khususnya di bidang maritim. Dan Lantamal 14 menekankan pentingnya sinergi antar Lantamal 14 dan media untuk memajukan Papua Barat Daya. Salah satu program yang digagaskan adalah pembinaan potensi maritim, seperti pembuatan karambah untuk budidaya kerapu di Kepulauan Raja Ampat. Selain itu, Lantamal 14 juga memiliki program pembinaan atlet layar dan kalangan pemuda asli Papua untuk berlaga di PON nasional maupun internasional. Dan Lantamal 14 berharap acara silaturahmi ini dapat mempererat hubungan dengan media demi kemajuan Papua Barat Daya. Pada kesempatan ini, dan Lantamal 14 juga meresmikan gazebo Laut Satro Dalasa yang dibuat oleh prajurit Satuan Kapal Patroli Satro Lantamal 14. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua Lantamal 14. Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa syukur yang tidak terkira nilainya atas kehadiran Bapak Ibu dalam menyupport, mendukung kami bagian dari unsur TNI Angkatan Laut yang berada di Sorong. Demikianlah Parimanta News edisi minggu pertama dan kedua bulan Juli tahun 2024. Saya Serda Monifa beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Jales Syeva, Jaya Mahe, Tamneisan, Tem Siulut, bersatu untuk satu kekuatan.